Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang fungsi kuadrat. Di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal mengenai fungsi kuadrat. Kali ini kita akan belajar lebih detail ke bagian grafik fungsi kuadratnya. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus belajar mengenai titik potong dari Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Ingat, titik potong itu ada dua ya. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, di mana kita memisalkan Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita akan punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Setelah itu kita faktorisasi, maka titik potong dengan sumbu X atau yang biasa kita sebut sebagai akar itu adalah X1,0 dan X2,0. Kita juga bisa memiliki titik potongnya hanya satu atau tidak ada sama sekali ya teman-teman. Tapi biasanya kita punya dua ini. Yang kedua, kita punya titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya itu yang kali ini adalah 0. Sehingga kita mempunyai A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan Y. Di mana sekarang Y-nya itu sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C. Bagian kedua yang teman-teman harus ketahui adalah bagian koefisien dan konstantanya. Yang pertama, kita belajar dari koefisien A dulu. Koefisien A itu bisa menggambarkan grafik itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Bisa dilihat di sini contohnya. Misalkan koefisien A-nya itu positif, maka grafik fungsi kuadratnya itu akan menghadap ke atas atau seperti muka tersenyum, teman-teman. Kalau untuk A-nya negatif, maka grafiknya itu akan menghadap ke bawah atau seperti muka cemberut. Ingat, fungsi kuadrat itu A-nya tidak boleh 0. Maka kita punya ketika A-nya positif atau A-nya negatif saja. Selanjutnya untuk koefisien B, begini aja. Koefisien B itu tergantung nilai A teman-teman. Dan koefisien B ini bisa menggambarkan di mana titik puncak itu berada. Jika nilai B itu beda tanda dari A, maka titik puncak dari grafik fungsi kuadrat itu berada di kanan sumbu Y. Sedangkan kalau nilai B-nya itu sama tandanya dengan nilai A, maka titik puncaknya itu berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Selanjutnya kita belajar untuk konstanta C. Konstanta C ini menggambarkan titik potong dengan sumbu Y-nya. Jadi kalau C-nya itu positif, dia berpotongan dengan sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, berpotongan dengan sumbu Y negatif. Kalau C-nya 0, maka berpotongannya dengan 0,0. Kita lihat seperti ini. Kita punya dua grafik ya di sini. Grafik yang pertama, grafiknya itu menghadap ke atas. Maka A-nya itu pasti lebih dari 0. Selanjutnya kita lihat titik puncaknya. Titik puncaknya itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka B-nya itu berarti sama tandanya dengan nilai A. Maka B-nya itu lebih dari 0. Dan bisa dilihat di sini, grafik ini berpotongan di Y negatif. Maka nilai C-nya pasti kurang dari 0. Untuk yang kanan, kita lihat grafiknya itu menghadap ke bawah. Maka A-nya itu kurang dari 0. Titik puncaknya ada di kanan, berarti nilai B itu beda tandanya dari A. Maka karena A-nya itu kurang dari 0, maka B-nya itu lebih dari 0. Selanjutnya, grafik ini memotong sumbu Y di Y positif. Maka nilai C-nya itu pasti positif. Di sini ada catatan bahwa jika B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya berada di sumbu Y. Di sini mungkin ya teman-teman, jadi bisa aja nggak di kiri doang atau di kanan saja, tetapi bisa saja titik puncaknya yang memotong sumbu Y-nya. Maka itu berarti nilai B-nya adalah 0. Yang kelima, kita punya nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu teman-teman bisa ingat bahwa adalah B kuadrat minus 4AC. Apa artinya? Nilai diskriminan itu bisa menggambarkan banyaknya akar yang dimiliki oleh fungsi kuadrat. Jadi kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka fungsi kuadrat itu tidak punya akar sama sekali. Kalau D-nya itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat itu punya akar kembar. Akar kembar di sini artinya punya dua akar tetapi nilainya sama. Jadi kita punya X sama dengan 3 dan X sama dengan 3. Kan kita punya dua akar, tetapi nilainya sama. Itu yang disebut sebagai akar kembar. Yang terakhir, jika kita punya D lebih dari 0, maka kita akan punya dua akar yang berbeda. Kita lihat contohnya.
Di sini kita punya 3 contoh grafik ya. Kita mau lihat setiap komponen yang ada di grafik ini. Kita lihat yang paling pertama dulu. Di sini kita punya grafiknya itu menghadap ke atas. Berarti nilai A dari fungsi kuadrat ini pasti lebih dari 0. Selanjutnya kita mau lihat titik puncaknya. Titik puncaknya berada di sini, yaitu di sebelah kanan sumbu Y. Berarti nilai B-nya itu beda tanda dari nilai A-nya. Berarti B-nya itu akan kurang dari 0. Selanjutnya, grafik ini berpotongan di Y positif. Berarti nilai C-nya itu lebih dari 0. Selanjutnya, grafik ini tidak berpotongan dengan sumbu X, teman-teman. Berarti grafik ini tidak punya akar. Sehingga nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Sudah mulai kebayang ya teman-teman, kita lihat contoh kedua. Di sini kita punya grafiknya menghadap ke bawah. Sehingga A-nya itu kurang dari 0. Kita bisa lihat juga bahwa titik puncaknya itu berada di sumbu Y-nya. Maka nilai B-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, grafik kuadrat ini berpotongan di 0,0. Maka C-nya itu sama dengan 0 juga. Lalu, karena hanya ada satu titik yang berpotongan dengan sumbu X, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 0 juga. Kita lihat contoh ketiga. Di sini kita punya grafik yang menghadap ke bawah, sehingga A-nya itu kurang dari 0. Lalu, puncaknya ada di kanan, sehingga nilai B-nya itu beda tanda dengan nilai A, maka B-nya itu lebih besar dari 0. Lalu, karena grafiknya berpotongan dengan Y negatif, maka C-nya itu kurang dari 0. Terakhir, karena grafik ini berpotongan dengan sumbu X di 2 titik, maka nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Komponen terakhir yang teman-teman perlu tahu adalah titik puncak. Misalkan kita punya bentuk kuadratnya seperti ini dan diskriminannya itu seperti ini. Maka kita akan punya titik puncak dengan komponen seperti berikut. Titik puncak X-nya atau yang biasa kita sebut XP adalah minus B per 2A. Sedangkan titik puncak komponen Y-nya atau YP itu adalah minus diskriminan per 4A. Maka titik puncaknya pada akhirnya kita akan memperoleh XP, YP. Kita lihat contoh soal. Yang pertama kita diminta untuk menggambarkan grafik dari minus X kuadrat tambah 6X minus 8 sama dengan Y. Nah sebelum kita gambar, kita coba dulu prediksi menggunakan komponen-komponen yang kita punya. Yang pertama kita punya A-nya itu minus 1 yang kurang dari 0. Maka nanti grafiknya pasti menghadap ke bawah. Selanjutnya B-nya itu adalah 6 yang lebih besar dari 0. Kita lihat nilai A dan nilai B memiliki tanda yang berbeda. Maka titik puncaknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Nilai C-nya itu adalah minus 8 yang kurang dari 0. Maka grafik ini akan memotong sumbu Y di Y negatif. Dan terakhir nilai diskriminannya itu adalah 6 kuadrat dikurang 4 dikali minus 1 dikali minus 8. Yang hasilnya adalah 4 atau lebih besar dari 0. Maka grafik ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kira-kira gambarnya itu akan seperti ini. Sekarang kita coba buktikan. Yang pertama kita cari dulu titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya itu adalah 0. Kita akan punya minus X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0. Teman-teman bisa faktorkan. Sehingga kita akan memperoleh X-nya itu 4 atau X-nya itu adalah 2. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya berada di 2,0 dan berada di 4,0. Bisa dilihat bahwa fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya, untuk titik potong terhadap sumbu Y. Maka kita akan punya X-nya yang sama dengan 0. Berarti kita punya minus 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0. Minus 8 sama dengan Y. Kita punya Y-nya adalah minus 8. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, minus 8. Benar juga ya bahwa grafik ini memotong di sumbu Y negatif. Terakhir, kita mau cari titik puncaknya dulu. Berarti X puncaknya itu adalah minus B
per 2A. Yaitu minus dari 6 per 2 dikali minus 1. Yaitu 3. Dan Y puncaknya itu adalah minus diskriminan per 4A. Yang hasilnya adalah minus 4 per 4 dikali minus 1. Yaitu 1. Maka titik puncaknya itu berada di 3,1. Yaitu berada di sebelah kanan sumbu Y. Kita bisa gambarkan. Yang pertama titik potong sumbu X berada di 2,0 dan di 4,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y-nya berada di 0,-8. Berarti kira-kira berada di sini. Selanjutnya titik puncaknya berada di 3,1. Berarti di sini. Maka kita akan memperoleh grafiknya seperti berikut. Yang sama seperti prediksi yang telah kita buat. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.